recording. Nah, Udah, ini tadi nggak ada. udah, Sudah? udah. Sudah record ya? Ah, oke, sip. Oke, saya mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, teman-teman kemarin sudah melakukan digitasi dua base map, ya, dua eh, sumber data. Yang pertama adalah base map, kemudian yang kedua adalah Sentinel. Nah, digitasi itu pasti penggunaan lahannya beda. Ya, jadi kalau sampai kalian ngedigit terus isi penggunaan lahannya sama, itu saya akan salahkan. Karena ingat, kalian punya dasar standar penggunaan lahan yang berbeda. Kalau Sentinel, kalian pakai 7645 2014 ya, yang umum. Jadi pemukiman ya pemukiman, begitu. Tidak didefinisikan lebih detail lagi. Tapi kalau kalian itu digitasinya pakai base map yang mana dia resolusi tinggi, maka harusnya digitasi kalian itu kan berbunyinya sampai ke tingkat fasilitas. Contoh permukimannya itu kalau memang dia fasilitas peribadatan masjid, maka kalian harus mendigit itu sebagai Ada. fasilitas peribadatan, begitu ya. Nah, itu kalian pastikan dulu jangan sampai salah ya. Digitasinya itu tidak hanya secara geometris, tapi saya juga akan menilai secara atributing. Karena atribut kalian punya standar penggunaan lahan yang berbeda. Itu nanti kalian harus pastikan. Nah, Nah, saya anggap di sini sudah oke. Mohon jangan diaktifkan suaranya ya, karena akan bocor nanti. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, maka sekarang kita masuk ke proses perhitungan confusion matrix dengan asumsi kalian sudah ke lapangan. Kalaupun kalian nggak ke lapangan, nggak apa-apa. Ini kita coba-coba dengan data yang saya ada ya. Jadi kita coba-coba dengan data yang saya ada. Kalian anggap itu nanti kalian sudah berproses ke lapangan. Oke, saya mulai. Pertama, silahkan kalian buka ArcGIS. Begitu ya. Kalian buka ArcGIS. Ini saya matikan saja eh, yang membingungkan ya. Oke, misalnya ini saya matikan. Kemudian, nah, misal di sini kalian sudah punya dua poligon, begitu ya, dua poligon. Ini saya matikan, kemudian misalnya saya ambil ini. Nah, ini mati, kemudian ini mati, RF dan SVP. Oke, ini mati. Oke. Nah, misalnya kalian itu punya dua penggunaan lahan, begitu ya. eh ini misalnya penggunaan lahan base map, misal ya, misal. Ini saya kasih nama PL base map. Oke, ini juga menjadi titik uji base map. Oke, lalu kemudian yang ini adalah PL-nya Sentinel, gitu. Kemudian ini kalian kasih nama titik uji PL Sentinel ya, atau titik uji Sentinel, gitu. Nah, kalian jangan bikin eh, eh, anggaplah ini belum ada, titiknya belum ada. Yang kalian punya kan adalah poligon penggunaan lahan kalian dulu kan. Kan kalian misalnya belum memilih titik nih. Nah, yang kalian punya hanya penggunaan lahan dari Sentinel dan penggunaan lahan dari Basemap yang sudah kalian digitasi dengan visual. Nah, maka pada dua proses itu, pada dua penggunaan itu, siapkanlah uji akurasi, titik uji akurasi untuk masing-masing penggunaan lahan. Baik yang untuk base map maupun untuk Sentinel. Begitu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Sebentar. Ini saya ekspor dulu. Bentar. Ini pura-puranya saya ekspor dulu ya. Sebentar. SVG dasar, shape file.
Hmm. Iya, aku yang melu ayah. Matikan itu suara yang bocor. Minta tolong ke hostnya ya. Oke. Nah, ini pertama kalian harus bikin dua titik uji dulu. Dua titik uji dulu. Nah, dua titik uji dulu untuk masing-masing penggunaan lahan. Baik yang Sentinel maupun yang Basemap. Kemudian dari masing-masing titik uji itu kenapa harus kalian bikin dua? Karena tadi dasar penggunaan kalian kan penggunaan lahan kalian kan berbeda. Ada penggunaan lahan yang tidak ada pada Sentinel, sementara pada Basemap ada, gitu ya. Kalian kan harus mendetail, mendigitasinya kan detail. Kalau untuk yang Basemap harus sampai ke tingkat fungsional kan, karena dia citra resolusi tinggi. Maka eh, titik uji kalian itu sudah pasti atributnya berbeda. Kebetulan di sini contoh punya saya ada atributnya sama, sama-sama empat penggunaan lahan. Tapi kalau kalian itu nggak mungkin sama-sama jumlah penggunaan lahannya sama. Karena tadi kalian punya dasar atau standar penggunaan lahan yang berbeda. Maka buatlah dua titik uji masing-masing untuk Basemap dan Sentinel. Dasarnya pada apa, Bu? Dasarnya adalah kalian bikin satu field, editornya nggak usah nyala, kalian bikin add field, kemudian kalian kasih nama dengan teks, kalian beri nama classified. Classified itu apa? Classified itu untuk menandai penggunaan-penggunaan lahan pada hasil klasifikasi kalian atau hasil interpretasi visual kalian. Itu dulu. Karena kan yang kalian punya kan adalah penggunaan lahan hasil visualisasi kan. Maka kalian bikin satu atribut isinya tempat di mana nanti kalian mengisi classified ini. Begitu. Oke. Nah, kalau sudah kemarin saya bilang kalian ada bertanya jumlahnya berapa? Sebenarnya standarnya saya harus kasih tahu standarnya ya. Standarnya itu per penggunaan lahan adalah 30 titik. Harusnya ya kalau berdasarkan referensi. Tapi saya tidak untuk ini karena ini latihan tidak, saya tidak minta kalian cari 30 per penggunaan lahan. Jadi saya minta kalian totalnya minimal 30. Misal penggunaan lahan sentinel kalian, kalian ketemunya ketika mendigit hasilnya ada 6 penggunaan lahan. Misal ya, misal penggunaan kalian itu lahannya ada satu tambak gitu ya, dua permukiman. Ini yang sentinel ya, sentinel. Kemudian tiga, kalian misalnya ada apa? Jalan, misalnya jalan. Kemudian empat, misalnya ada semak belukar. Misal saja ya, kalau penggunaan lahan sentinel kan dia nggak terlalu detail, jadi pemukimannya ya tetap pemukiman. Kemudian limanya kalian misalnya apa? Sungai misalnya ya, misalnya. Kemudian enamnya taman, misal. Maka 30 itu kalian harus bagi mewakili untuk 6 penggunaan lahan. Classified-nya. Jadi misal, tambah ini kalian bikin 5 titik classified-nya. Kemudian permukiman 5, jalan 5, semak belukar 5, sungai 5, dan apa tadi? Ini terakhir tadi apa ya? Saya kok lupa sama tulisan saya sendiri. Ya, ini 5 juga. Begitu ya. Jadi penggunaan lahannya masing-masing harus terwakili dengan jumlah yang mirip, hampir sama. Pada sampling itu nanti kalian akan mengetahui istilah equal sampling versus proportional sampling. Nah,
Kalau di sini, kalau misalnya saya samakan 5, 5, 5, 5, maka di sini saya menganut paham equal sampling. Artinya tiap penggunaan lahan diwakili dengan jumlah titik sampel yang sama, 5, 5, 5, 5, 5. Tapi kalau misalnya kalian kondisinya tidak memungkinkan, misalnya penggunaan ke lahan kalian jumlahnya 7, sementara kalian merasa tidak mungkin kalau semuanya harus 5, 5, 5, 5. Kalian bikin misalnya 30, jadinya supaya tetap equal, kalian bikinnya 35 titik begitu ya. Kalau penggunaan lahannya 7 kan berarti nambah lagi penggunaan lahan satu, kalian juga kasih 5 titik, berarti totalnya 35. Ya tidak apa-apa, karena minimal adalah 35. Nah, kalau tadi kenapa kok saya kasihnya jumlahnya sama, equal sampling, equal random sampling, itu karena secara referensi, equal random sampling itu menghindarkan terhadap overfitting. Jadi penilaian klasifikasi yang terlampau benar atau terlampau salah. Kalau kalian bikinnya proporsional, jadi misalnya, Bu, tambah ini di tempat saya cuma sedikit, saya kasih 2 aja ya. Yang banyak permukiman, soalnya permukimannya banyak luas, jadi saya kasih 10. Yang lainnya ini 3, ini 2, ini karena si sungai ini juga sedikit, saya kasih 2 saja. Terus karena ini penggunaan lahan yang lain banyak, berarti saya kasih 10. Lah, itu namanya proportional random sampling. Kalian punya pertimbangan berdasarkan jumlah luasan. Ya, beberapa ada yang menganut proporsional random sampling karena dianggap proporsional itu lebih mencerminkan terhadap kondisi data yang sebenarnya. Tapi secara referensi beberapa lebih prefer terhadap equal. Nah, kalian mau pakai yang mana, equal atau proporsional? Saya nggak masalah, tidak masalah. Yang penting kalian kuat pada dasarnya. Bu, saya pilih equal. Saya mengikuti Ibu. Saya menemukan jurnal yang menyatakan kalau jumlah titik sampling itu harus sama semuanya. Boleh. Atau misalnya ada yang lain menemukan bahwa, Bu, saya pakai proporsional, Bu. Kalau berdasarkan jurnal yang saya baca dan saya percaya, proporsional itu lebih bagus, menggambarkan keadaan data sebenarnya. Silakan, nggak masalah. Jadi di sini kita proses belajar ya, tidak tidak saya mengharuskan kalian equal, tidak mengharuskan kalian proporsional, sembarang sakarmu wis gede. Tapi saya minta minimal 30 titik. Jadi bagaimana kalian mengaturnya? Silahkan. Oke. Nah, jadi begitu ya. Maka kalian buatlah titik uji dengan judul classified dulu. Classified ini berdasarkan apa? Berdasarkan PL yang kalian buat. Bukan berdasarkan hasil ground truth. Berdasarkan PL yang kalian buat. Kemudian kalian beri dengan boleh kode. Kalau saya nggak tahu ya, kalau di ArcGIS itu bisa nggak compute confusion matrix dengan kata-kata. Jadi misalnya ini diubah tambah, diubah dengan jalan. Nah, saya tuh sejujurnya belum nyoba. Tapi kalau saya lebih cenderung pakai kode. Kode itu maksudnya apa? Jadi 3 itu merujuk pada permukiman misalnya. Kemudian 4 merujuk pada tambak. Kemudian 2 merujuk pada misalnya tadi sungai. Kemudian 1 merujuk pada jalan gitu. Jadi saya kode pakai angka. Jadi jadi kalau misalnya kalian pakai penggunaan lahan biasa gitu ya, kayak permukiman lah, kemudian tambak lah, nggak apa-apa, boleh. Tapi bikinkan SHP baru yang bukan SHP baru ya. Titik ujinya kalian harus mengkodekan. Jadi kalau SHP kalian tadi digitasinya itu keluarnya nama penggunaan lahan ya, boleh. Tapi dalam untuk titik uji kalian harus pakai kode, pakai angka. Begitu, karena saya nggak tahu, saya belum pernah nyoba kalau dengan nanti dengan ArcGIS itu apakah dia bisa membaca teks. Tapi kalau setahu saya, dari beberapa contoh yang saya lihat pun pakai kode, pakai angka. Jadi saya kodekan juga. Nah, begitu. Jadi kalian tentukan dulu titik ujinya, mau titik uji di mana, gitu ya. Misal di sini, kalau kalian lihat, ini titik uji saya. Nah, ini titik uji saya pada waktu itu, kebetulan kan saya menguji mangrove ya. Menguji mangrove, maka
Kalau kalian lihat, Petra nang soal Kak. nah, oke, gini ya. Nah, ini sebaran titik uji saya. Jadi, saya equal. Masing-masing kelas jumlahnya sama. Contoh, kalau kalian lihat di sini, classified-nya atau untuk titik uji hasil evaluasi yang untuk poin satu itu nilainya jumlahnya ada 30. Kemudian yang pada kode 2 saya nilainya juga, sebentar. Nilainya harusnya 30 ya ini ya. 30. Apa ini ya? Saya lupa. Ini apply. Nah, ini 30. Kemudian nanti kalian coba titik yang lain itu jumlahnya juga harus sama 30. Bentar, ini saya kayaknya salah titik uji deh. Ini kayaknya titik uji yang bukan equal. Suruh, bentar ya. Titik uji, nah ini loh yang equal. Sorry, sorry. Nah, jumlahnya 30. Kemudian pada kelas yang lain juga sama. Jumlahnya 30. Begitu. Nah, maka harusnya kalau kalian pakai equal, dia jumlahnya sama. Tapi ya itu tadi ya, saya nggak memaksa. Kalau kalian pakainya itu adalah apa? Pakainya kalian adalah proporsional juga boleh. Nah, sampai sini dulu menentukan titik uji akurasi. Apakah ada pertanyaan sebelum saya masuk ke memasukkan data ground truth-nya? Baik, permisi Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Itu Baru untuk 100. kodenya itu apakah terserah kita atau sesuai dengan ketentuan yang ada Ibu ya? Terima kasih. Terserah kalian, bebas. Terserah kalian. Jadi misalnya satu kalian kodekan apa? Karena kan tiap kelompok pasti beda-beda. Tiap kelompok kan pasti kondisi jumlah penggunaan lahannya itu beda. Berdasarkan ke desa yang dipilih atau kelurahan yang dipilih itu bisa jadi ada ada penggunaan lahan yang tidak ada pada kelompok satu, tapi ada pada kelompok dua. Begitu misalnya ada yang kelompoknya dapat tambak, tapi di kelompok lain nggak ada tambaknya misalnya begitu ya. Maka kode ini bebas, terserah. Cuman saran saya ya angka mulai dari 1 sampai 10. Ya pokoknya angka lah, angka bulat. Begitu. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Oke, silakan Mas Ahmad Taufik. Baik, Bu, terima kasih izin bertanya. Iya, Ini iya, titik ujinya untuk tiap penggunaan lahan itu ada titik ujinya masing-masing ya, Bu? betul, betul. Jadi Baik, baik, kalau Bu, untuk terima kasus kasih. kalian, ya terima kasih. Untuk kasus kalian itu titiknya harus masing-masing karena apa? Karena yang tadi penggunaan lahannya itu ada yang berbeda antara Sentinel dan Basemap. Kalian sudah mendigit kan, sudah tahu kan bahwa Basemap kalau kalian mendigitnya pakai Basemap karena dia itu citra resolusi tinggi dengan standar RDTR, penggunaan lahannya itu lebih rigid, lebih detail sampai tingkat fasilitas. Yang mana kalau kalian pakai Sentinel, kalian nggak bisa begitu, ya kan? Ingat-ingat standarnya, kalau misalnya kalian pakai standar, sebentar ya, standar kemarin saya kirim kan, udah kan? Nah, ini kan standar penggunaan lahan RDTR. Kalau standar penggunaan lahan RDTR, kalian lihat, dia kan sampai harus mendeskripsikan tingkat bangunannya toh. Ya enggak? Kalian digitasinya gimana? Sampai menyebutkan ini bangunan transportasi, ini bangunan olahraga, ini bangunan sosial. Kalau kalian pakai Sentinel,
Yang mana Sentinel itu standarnya kemarin sudah saya sampaikan ya, standarnya adalah 7645 2014 SNI. Kemudian kalian pakai yang standar 1:25.000 atau 50.000, maka permukiman ya permukiman aja. Coba lihat. Mana ya? Nah, bangunannya ya cuman bangunan permukiman kota, kemudian bangunan industri perdagangan, kemudian bangunan non permukiman lain. Sudah, nggak didetailkan sampai dia itu seperti ini ya. Kalau ini kan didetailkan sampai jenisnya. Nah, maka kalian perlu titik uji yang berbeda antara si apa namanya si PL dari Basemap sama PL dari Sentinel. Kayak begitu. Oke, semoga terjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, tapi, nah ini saya harus tambahkan tapi supaya kalian tidak dua kali kerja, ya kan? Kalian tidak dua kali kerja, maka usahakan kalau classified-nya mungkin kalian kan berdasarkan titik dari citra kan atau hasil dari visualisasi digitasi visualisasi kalian. Nah, saran saya hmm, kalian eh, eh, pilihlah titik yang berdekatan. Jadi antara titik uji untuk yang apa namanya Sentinel dan titik uji yang base map itu pilihlah titik yang berdekatan. Jadi supaya kalian ketika uji itu tidak kalian kondisikan lah supaya kalian itu bisa memilih atau bisa nggak jauh-jauh untuk uji akurasinya. Sebenarnya kalau saya itu pada waktu kemarin disertasi itu memungkinkan untuk dibikin titiknya persis. Contoh ya, kalau saya ini saya memungkinkan titiknya sama persis. Kalau kalian lihat, ini satunya, misalnya ini kan tadi kan kita contohnya kan dua citra, ya toh, dua citra. Nah, kalau kalian lihat titik saya ini ujinya sama persis. Tapi saya bisa begini karena kondisi penggunaan lahannya persis sama. Satunya 4, ini juga 4. Maka ini bisa memungkinkan sama persis diuji di tempat yang sama. Effortnya nggak banyak. Tapi kalau kalian itu memang tidak memungkinkan karena jumlah penggunaan lahannya berbeda. Maka awalnya kemarin saya pengen bikin, ya saya sarankan bikin titik yang sama. Nggak apa-apa. Kalau memang dia itu penggunaan lahannya sama, misalnya kayak gini ya, yang ini bangunan industri. Kemudian yang ini, kalau di base map, kalian delineasi dia sebagai bangunan industri. Kemudian yang pada citra Sentinel, ada juga bangunan industri perdagangan. Ini kan objeknya pasti sama kan? Nah, itu kalian boleh samakan titiknya, nggak masalah. Jadi, beberapa objek yang namanya persis, itu kalian boleh samakan titiknya. Atau yang dia merujuk pada objek yang sama, boleh kalian samakan titiknya. Contoh, misalnya ya, misalnya kalian kalian mendigit ini, mana ya contohnya? Misalnya ini bukan pabrik. Nah, misalnya ini pabrik. Misalnya ya. Pada Sentinel, kalian mendelineasi ini industri, tapi dengan atribut namanya bangunan industri dan perdagangan. Lalu pada base map, kalian juga mendelineasi ini sebagai bangunan industri, gitu ya, sama kayak ini. Dia merujuk pada objek yang sama kan, sama-sama industri. Nah, kalian bikin titik uji sama, baik untuk Sentinel satu titik di sini, kemudian base map satu titik di sini, boleh. Jadi kalian kasih dia titik yang sama, boleh. Karena dia merujuk pada objek yang sama. Gitu. Jadi kalian nggak dua kali kerja. Satu titik kalian bisa pakai untuk mengisi yang bagian
PL titik uji base map, satu titik kalian juga bisa pakai untuk menguji titik uji Sentinel. Tapi kalau misalnya kasusnya PL-nya itu begini, misalnya ini sekolah ya, misalnya ini sekolah. Kalau di sekolah itu pada Sentinel kan dia terdefinisikan detail. Jadi kalau di bisa di-mute nggak? Oke, terima kasih. Kalau di Sentinel kan kalian namakan dia nanti bangunan pendidikan. Sorry, kalau di Basement kan nanti eh, yang objek seperti ini, kalau misalnya dia sekolah, kemudian kalian kasih nama atributnya kan bangunan pendidikan. Sementara pada hasil klasifikasi penutup lahan yang Sentinel, yang resolusinya itu jelek, kan nggak ada istilah bangunan pendidikan. Ya dia istilahnya adalah bangunan non permukiman lain, ya kan? Nah, itu yang kalian harus hati-hati. Karena bangunan non permukiman lain itu kan bisa gereja, bisa sekolah, bisa masjid, bisa rumah sakit, begitu kan. Nah, sementara kalau pakai base map, dia udah detail bangunan pendidikan. Ini kalian nggak boleh samakan. Nggak boleh disamakan titiknya pada satu lokasi yang persis. Karena nanti akan menjadi masalah ketika kalian survei. Begitu. Itu triknya. Jadi kalau misalnya ada bangunan yang sama persis namanya atau jenisnya tidak terbedakan antara klasifikasi penutup lahan base map dengan klasifikasi penutup lahan Sentinel. Ingat ya, 7645 adalah Sentinel, klasifikasi penutup lahan RDTR adalah base map. Nah, kalau misalnya dia merujuk pada sesuatu yang sama, kalian boleh jadikan satu titik. Jadi kalian nggak usah survei jauh-jauh atau nggak usah survei banyak-banyak. Titiknya bisa sama. Tapi kalau dia merujuk pada sesuatu yang berbeda antara klasifikasi penutup lahan RDTR dengan klasifikasi penutup lahan yang di base map, jangan. Kalian tetap harus bedakan. Nah, sampai situ dulu pada pemilihan titik classified ya, atau titik uji akurasi. Tapi pada prinsipnya kalian tetap harus membuat titik uji akurasi ini, kemudian kalian samakan ya, apa kalian samakan classified-nya dengan jumlah penggunaan lahannya. Apakah jumlahnya harus sama atau tidak bebas, terserah kalian menganut equal atau proporsional, tapi semua penggunaan lahan harus terwakili pada uji akurasi. Oke, sampai situ dulu. Apa ada pertanyaan lain? Dan tadi juga saya sudah jelaskan triknya ya, gimana caranya supaya kalian bisa menghemat tenaga. Ada beberapa titik yang kalian bisa samakan selama dia merujuk pada lokasi yang sama. Kayak tadi ya, contoh industri itu bisa karena dua-duanya sama, namanya sama-sama industri. Kemudian misalnya jalan, kalau jalan juga sama ya, di sini juga jaringan bahasanya adalah jaringan jalan di aspal beton tanah itu juga merujuk pada hal yang sama. Ini jalan juga jalan aja. Itu kan merujuk pada hal yang sama kan, nggak terdetilkan dengan sesuatu yang berbeda. Itu kalian boleh pakai titik uji yang sama. Kemudian misalnya rel. Kalau di sini ini juga jaringan rel kereta, sama kan merujuk pada hal yang sama. Nah, itu kalian boleh pakai eh, satu titik uji untuk base map dan satu titik uji untuk Sentinel sama-sama lokasinya di satu titik yang sama boleh. Karena dia merujuk pada lokasi yang sama. Nggak masalah. Nah, ada pertanyaan sebelum saya ajarkan caranya memasukkan yang ininya, hasil ground truth-nya. Belum ada? Oke, kalau teman-teman sudah mudeng begitu ya. Oh iya, silakan Mbak Dina. Permisi Bu, apakah sudah Iya, terdengar nih? iya, terdengar. Baik, Bu, sebelumnya mohon maaf ini saya izin untuk di akunnya Dina.
Itu Ye, silakan. untuk sifatnya Sentinel sama base map itu apakah titiknya itu sama atau enggak ya Bu ya? Nah, Kalau itu yang keseluruhan. tadi kalau keseluruhan lokasinya sama atau enggak? Ya, lokasinya sama atau enggak begitu ya pertanyaannya ya? Ya bagi Bu benar. Ya, begini. Saya harus ulangi ya, lokasinya pasti tidak mungkin sama, Mas. Karena tadi penggunaan lahannya berbeda. Kalian kan sudah pengalaman mendigitasi kan, sudah tahu bahwa ada penggunaan lahan yang tidak bisa disamakan antara Sentinel dan Basemap. Ya enggak? Ya kan? Contoh, di Basemap tadi ada bangunan yang detail ya. Bangunannya itu kalau di Basemap, dasarnya adalah sampai didefinisikan ke tingkat pariwisata, peribadatan, sosial, olahraga, begitu ya. Meskipun sekelihatnya kalian saja, kalau kebetulan tuh jelas stadion, kalian gampang lihatnya bangunan olahraga. Tapi kalau misalnya dia dojo atau tempat gym, kan nggak terlalu kelihatan tuh dari atas. Ya sebisanya kalian aja. Tapi kan jenisnya kan dibagi berdasarkan ini. Nah sementara kayak begini ini, yang detail-detail begini ini di Sentinel nggak bisa dan tidak perlu karena kalian pakainya kalau untuk Sentinel dasarnya adalah SNI 7645 2014. Yang mana bangunan-bangunan seperti sekolah, bangunan gym atau bangunan olahraga, bangunan rumah sakit, fasilitas kesehatan itu masuknya adalah bangunan non permukiman lain, nggak perlu didetailkan. Ya, maka kalau tadi pertanyaannya apakah sama? Enggak. Tapi ada triknya supaya tenaga kalian nggak habis. Ada beberapa lokasi yang kalian boleh samakan. Ada beberapa lokasi yang kalian boleh samakan. Contoh yang pada SNI 7645 2014 dan pada standar RDTR itu jenisnya mirip, persis, merujuknya pada objek yang sama. Itu kalian boleh pakai titik yang sama, boleh. Jadi misalnya tadi kalau di RDTR industri ya disebutnya bangunan industri. Ya, merujuknya pada satu objek yang sama industri. Kemudian pada SNI 7645 yang Sentinel ada juga bangunan industri dan perdagangan. Nah, mirip tuh, objeknya persis tuh. Boleh, karena Sentinel ngomongnya juga bangunan industri, kemudian yang dasar RDTR atau basemap ngomongnya juga industri. Boleh. Lah, baru di titik-titik seperti itulah kalian bisa samakan. Misal, ini, misal mana nih? Ini ya industri misalnya. Ini industri. Ini industri. Maka, maka pada titik cancel, editor start, misalnya pada titik, nah, base map, titik uji akurasi, ini kalian kasih satu, lalu ini kalian kasih nama ya, kalian kasih nama, misalnya kodenya, kalau industri kalian kasih kode 5 gitu ya misalnya ya, biar beda. Lah, kemudian pada pada titik uji yang satunya, untuk titik uji yang apa namanya Sentinel, kalian juga bisa kasih dia sebagai titik uji yang sama karena dia posisinya sama-sama industri. Jadi kalian taruh persis boleh, kalian taruh persis boleh. Tinggal berarti nanti yang di Sentinel kalian kasih ini, nah kalian kasih keterangan dia sebagai nomor 5 juga. Itu boleh. Itu triknya supaya satu titik kalian bisa dapat dua untuk dua PL yang berbeda. Karena objeknya boleh sama. Nah, yang nggak boleh adalah kalau kalau dia misalnya seperti bangunan masjid. Kenapa? Karena RDTR itu mana ya masjid ya? Nggak kelihatannya masjid.
Misalnya lah ya, misalnya ini masjid misalnya. Nah, ini ini kan titik uji masjid. Ini adalah titik ujinya si base map. Mas plot dia sebagai apa namanya bangunan peribadatan. Nah, tapi kalau misalnya di Sentinel, ya ini diwakilinya dengan apa namanya bangunan non permukiman lain. Nah, ini yang akan rancu nanti karena bangunan non permukiman lain itu bisa macam-macam, tidak hanya masjid saja, bisa gereja, bisa sekolah, begitu ya. Dia akan rancu, akan bias, gitu. Maka kalau misalnya Mas ini sudah pakai sebagai masjid untuk keperluan base map, ya sudah, maka yang Sentinel eh, ini dipakai sebagai bangunan permukiman lain ya boleh, tapi eh, apa namanya ya untuk yang ya jangan sih kalau saran saya nanti nanti rancu dia karena bangunan permukiman lain bisa macam-macam begitu. Ya, jadi kalau misalnya ini sudah masjid yang detail ya maka yang bangunan permukiman lainnya Mas bisa pilih objek yang lain. Tapi yang dekat-dekat saja. Begitu, Mas Nanda, apakah sudah cukup jelas? Barangkali ini. Ya, Ibu sudah cukup jelas. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Begitu. Nah, kemudian sekarang saya masuk ke teknisnya ya, ke teknisnya membuat eh, titik uji. Sorry, sekarang titik ujinya kalian sudah punya, kemudian kalian kasih satu lagi atribut. Misal ini kalian sudah tentukan ya, titik ujinya ada berapa. Ini abaikan ya, ini kayaknya saya lupa file saya yang mana, jadi mungkin jumlahnya nggak equal. Harusnya titiknya kalau equal itu 120, anggap aja ini 120. Nah, ini kemudian kalian bikin teks, bikinlah satunya adalah ground truth, ya, ground truth. Atau ground truth gini boleh, karena kan Arjis itu kan nggak bisa lebih dari 10 ya karakternya. Ini ground truth begini nanti disimpan begini, yes, boleh. Yes, misalnya ya. Nah, kemudian kalau kalian sudah temukan titik uji, ya sudah nanti waktu ke lapangan, kalian cari, kalian searching menuju ke titik itu, ya. Kalian apa namanya? Kalian nanti kan pergi ke lapangan toh mencari titik tersebut di lapangan seperti apa. Nah, nanti tinggal kalian masukkan hasil lapangannya kalian itu. Jadi misalnya eh, ini kodenya 2, misalnya kode 2 tambah. Ternyata pada waktu kalian ke lapangan, dia itu bukan tambah, dia rumah. Perumahan kodenya misalnya kalian kasih kode 3. Nah, maka ya sudah, itu kalian isi apa adanya sesuai dengan kode yang seharusnya. 2, kemudian 3. Kemudian misalnya waktu kalian ke lapangan ketemu satu, satu ini badan air. Ternyata di lapangan dia juga badan air. Berarti kasih kode yang sama, 1. Begitu. Nah, kemudian kalian teruskan sampai ke sekian titik yang kalian pilih. Minimal 30 titik uji tadi ya. Misal di sini dia 2. Ternyata kalian waktu ke lapangan dia memang benar-benar objek 2. 2 tadi tambah ya. Kemudian waktu kalian ke lapangan dia memang tambah beneran. Ya sudah, ini kasih 2 juga. Sesuai dengan kodenya tambah. Begitu. Kemudian misalnya kalian ke lapangan lagi, ketemu satu, tapi ternyata satu ini bukan objek yang seharusnya, bukan badan air, ternyata dia permukiman. Misalnya permukiman kodenya atau industri, kodenya 5, ya udah kalian kasih 5. Jadi kalian bikin kode dulu ya, kode yang sama untuk kasih titik uji dan titik lapangan nanti. 1 apa, merujuk pada apa, 2 merujuk pada apa, 3 merujuk pada apa, 4 merujuk pada apa. Itu kalian pakai sama persis. Begitu. Nah, eh sorry, saya nanya ya, terlepas dari teknis ini, saya harus nanya dulu. Apakah kalian sudah terbayang setelah kalian punya titik uji dari hasil classified tadi ya, caranya kalian ke lapangan terus mencari titiknya gimana? Udah tahu belum caranya?
Jadi titik ini itu bisa diubah menjadi KMZ. Kemudian KMZ itu kalian bisa searching, kalian bisa open pakai aplikasi yang nanti bisa langsung go to. Jadi misalnya kalian bikin titik misalnya 30 begitu ya. 30 itu nanti kalian jadikan KMZ. Terus nanti titiknya itu kalian searching pakai Google Map itu bisa. Nah, tapi pertanyaan saya apakah kalian sudah tahu caranya atau Bu, saya nggak tahu caranya Ibu, tapi pokoknya saya bisa kok cari ke lapangan karena saya dulu udah pengalaman di mata Belum, kuliah yang Bu. lain. Belum, belum ya. Belum, Bu. Ya, Hmm, belum itu. oke, Belum, Bu. oke, Belum. oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Begini saja. Nanti minggu depan kan kalian masih ada satu pertemuan toh sama saya. Minggu depan kan minggu 15 kan? Iya, Bu, ada. Oke. Nah, nanti pada minggu ini kalian bikin dulu titik ujinya. Sesuai dengan arahan saya yang tadi ya, titik ujinya harus jumlahnya minimal 30 dan mewakili semua penggunaan lahan. Berbeda untuk kalian harus bikin dua, satu untuk Sentinel dan satu untuk Basemap. Ya, itu dulu. Nanti minggu depan kita akan bikin forum, kita ketemu langsung, kita praktek di lapangan. Ya, jadi gimana cara? Enggak. Saya praktek lapangan bukan kalian saya ikut ke Tintang apakah ikut kalian ke Karah gitu enggak. Saya ajarkan caranya mencari titik kalian di eh, dengan menggunakan HP supaya kalian bisa menuju ke titik kalian masing-masing. Tapi syaratnya bikinlah dulu sekian titik itu minimal 30 titik, maka nanti waktu kalian ketemu dengan saya, kalian sudah tidak kosongan. Pertama bawa titik itu, kemudian kalau sudah titiknya kalian bikin titik, titiknya kalian convert ke KMZ ya, dengan menggunakan Arc Toolbox, kemudian conversion, kemudian to KML, kemudian layer to KML. Layer to KML, pilihlah misalnya ini titik ujinya, kemudian disimpan di mana, misal saya simpan di desktop, coba PJ, misalnya ya. Layer scale-nya biarkan saja, kemudian di OK, begitu. Nah, nanti kalian akan punya KMZ yang isinya sejumlah titik kalian itu tadi. Begitu ya. Kalian bikin dulu titik ujinya, kalian convert ke KMZ, KMZ-nya kirimkan ke saya via WA. Nanti waktu kalian ketemu dengan saya ajari kalian caranya. Nah, sampai di titik itu juga silahkan install aplikasi namanya GPX Viewer. Yang pakai Android pasti ada. Kalau yang pakai iPhone saya nggak tahu ya, tapi namanya adalah GPX Viewer, kemudian warnanya adalah hijau. Hijau seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, oke. Nggak ngerti caranya saya. Ya, eh sebentar. Nah, ini saya kirimkan ke Zoom-nya ya, supaya kalian tahu GPX Viewer itu seperti apa. Nah, nanti kalian bisa itu, install itu dulu. Oke. Nah, sebentar. Nah, kalian lihat di chat Zoom ya, ada satunya itu adalah GPX Viewer, satunya timestamp. Nah, dua aplikasi itu yang kalian nanti butuh untuk survei lapangan.
Bentar ya. Oke, sudah coba cari di Play Store-nya masing-masing, ketemu ya, GPX Viewer, kemudian timestamp. GPX Viewer itu nanti untuk membuka KMZ-nya. Nah, oke, nanti itu kita besok saya ajari caranya melakukan ini ya, melakukan apa? Caranya baca KMZ-nya kalian dengan berbekal itu tadi, dengan berbekal GPX Viewer, gimana sih caranya bisa Google Map, begitu ya, atau go to ke arah koordinat yang kalian sudah bikin. Nah, sekarang saya ajari caranya menghitung si confusion metricnya. Menghitung si confusion metricnya. Maka misalnya di sini, aduh, saya tuh mana ya saya taruhnya ya? Enggak ya, gitu, gitu. Ah, hilang semua, hilang, hilang. Oke, misalnya ini saya hapus ya. Misalnya kalian sudah punya titik ujinya, kalian sudah punya titik ujinya. Nah, kalian sudah mengisi classified, itu ingat classified adalah hasil kalian dari Citra sesuai dengan penggunaan lahan kalian yang kalian dapatkan dari Citra, sementara ground truth adalah lapangan. Ground truth adalah lapangan. Kalian isikan dengan kode, kodenya harus konsisten. Jadi kalau satu itu untuk tambak, maka classified itu baik ground truth dan classified dua-duanya mengacu pada kode yang sama ya. Jadi jangan sampai angka kodenya berbeda. Jadi misalnya kalau kalau untuk classified tambah kalian kasih angka 3, kemudian kalau ground truth tambah kalian kasih angka 2, jangan. Konsisten. Jadi kalau tambah angkanya 3, ya ground truth juga nilainya 3. Nah, misal di sini kalian sudah lakukan untuk kesekian puluh titik, maka masuklah pada Artulbox, begitu ya. Lalu Artulbox kan banyak, Spatial Analyze Tool, lalu Segmentation and Classification, Compute Confusion Matrix, Compute Confusion Matrix. Double klik ya sampai kebuka. Masukkan SHP titik ujinya yang kalian udah bikin dan kalian sudah cek dengan lapangan. Lalu mau disimpan di mana? Misalnya saya coba, nah ini ya, coba PJ dasar, PJD. Atau mau kayak kalian biasanya coba fix 2 misalnya ya. Misalnya begitu, biasanya kan kalian kan sukanya begitu kan. Apa coba bismillah. Ya. Oke, nggak apa-apa. Coba bismillah. Save. Oh ya, saya harus kasih tahu ya. Jangan lupa kalian kasih .dbf di belakangnya. .dbf itu artinya dia nanti dibaca sebagai database format. Coba misalnya ya, saya nggak kasih DBF, saya kasih cuman Bismillah. Coba PJD Bismillah, nama filenya doang begitu. Saya save, dia akan X, nggak mau dia. Maka kalian harus kasih di belakangnya, coba PJD Bismillah.dbf, dbase format, gitu ya. Maka dia akan nggak masalah, dia akan bisa tersimpan. Kalian klik saja langsung oke. Nah, kalian lihat di sini dia sudah selesai prosesnya, maka dia akan muncul pada bagian ini ya, pada bagian, oh sebentar, bentar. Biasanya dia muncul auto. Oke, terlalu panjang namanya sepertinya. Sebentar, saya compute lagi ya. Kemudian titik, kemudian coba 2.dbf, terus oke.
Nah, oke, sebentar. Ini laptop saya seperti biasa, dia kadang ada file yang tidak muncul di sininya. Kita coba langsung cek di desktop ya. Dia muncul nggak? Oke, enggak juga. Oke, nggak apa-apa. Itu abaikan ya, karena laptop saya ini C-nya terlalu penuh, sehingga dia ketika proses dia nggak muncul. Tapi silahkan kalian coba, saya kirimkan satu ya, saya kirimkan contoh titik uji akurasi ini, shape filenya. Saya tunggu kalian mencoba yang pakai laptop, silahkan dicoba dengan cara tadi, kemudian kalian simpen .dbf, nanti harusnya dia akan terbuka langsung pada table of content itu, file yang bentuknya adalah Excel, seperti ini. Contoh misalnya ini tadi saya coba ya, yang di sebelum ketemu kalian, ini kalau dibuka, di double klik, itu Teori. bisa di mute nggak? Mute, mute, mute. Mbak Sani di mute. Iya, Bu. Nah, ini misalnya kalian klik coba, kemudian di open, klik kanan open, dia akan langsung muncul tabel confusion matrix seperti ini. Ya kan, kemarin kalian ingat nggak? Ada 4 bentuk uji akurasi kan? Produser akurasi, kalian sudah punya produser untuk tiap baris. Lalu user akurasi, di akurasi untuk tiap kolom. Lalu ini yang di antara produser akurasi dan user akurasi adalah overall akurasi atau total akurasi. Lalu di sini adalah kappa akurasi, lengkap. Kalian punya 4 uji akurasi. Produser itu untuk tiap baris, user itu untuk tiap, oh kebalik-balik, sorry. Produser untuk tiap kolom, user untuk tiap baris, kemudian antara produser dan user adalah overall, lalu kappa adalah hasil, apa namanya, hasil hmm, yang lebih teliti daripada overall ya, lebih kompleks daripada overall. Nah, di sini menginterpretasikannya bagaimana? Maka dari hasil uji akurasi saya itu, overall akurasinya bagus, 86%. 0,86 itu artinya 0,86%. 86% hasil saya itu benar secara overall. Sedangkan kappa akurasinya 82% punya saya benar. Nah, sedangkan kalau dari produser yang tiap kolom, itu ada kolom eh, 2, kode 2 yang jelek. Kode 2 itu di sini saya badan air. Maka badan air saya itu secara referensi dia hanya benar 56%. Kemudian user saya di sini yang paling rendah itu adalah C3. C3 itu tambah. Jadi punya saya kode 3 itu adalah tambah. Tambah saya di sini ketika dibandingkan dengan citranya dia hanya benar 67%. Begitu. Tapi untuk yang lain itu dikatakan angkanya sudah oke ya karena di atas 75%. Nah, kalau dia satu begini, ini artinya mangrove yang saya definisikan mangrove itu di lapangan juga mangrove. Saya ketemunya di lapangan sama-sama mangrove. Artinya mangrove saya di sini klasifikasinya 100%. Satu itu artinya 100% oke. Nah, di sini, kalau misalnya saya tadi kan penggunaan lahannya ada 4, maka akan terbentuk 4 matriks begini. C1, 2, 3, 4 ke bawah, lalu C1, 2, 3, 4 ke samping. Kalau misalnya kalian 7 penggunaan lahan, ya kalian akan terbentuk 7 ke bawah dan 7 ke samping. 7 baris dan 7 kolom. Jadi tergantung penggunaan lahan kalian tadi ya, makanya titik uji antara Sentinel dan Basemap itu pasti tidak sama. Karena jumlah barisnya saja sudah berbeda, jumlah penggunaan lainnya berbeda. Nah, saya kirimkan ke tiap PJ SHP untuk dicoba-coba ya. Silakan dicoba-coba. Saya mau tunggu apakah kalian sudah berhasil melakukan coba atau belum. Melakukan membuat matriks, confusion matrix atau belum. Benar, saya kirimkan dulu ya. Mohon maaf saya nggak bisa memperlihatkan karena komputer saya ini sudah tidak ini ya, agak kurang bagus untuk proses, sudah banyak processing yang nggak muncul. Maka saya cobakan ke kalian sekarang. Misal di sini ya, saya kasih coba PJ, titik uji PJ, PJ contoh.
Save. Yes. Oke, kemudian saya stop share. Titik uji contoh. Saya kirimkan ke WA ya. Ih, oh ya sebentar ya. Mana tadi kalian? Nah ini dokumen. Kita agak lama sedikit nggak apa-apa ya. Memastikan bahwa kalian sudah bisa berhasil. Kalau kalian sudah bisa berhasil, aman berarti. Nah, saya sudah kirim ke grup PJ, ada titik uji contoh isinya SHP titik uji akurasi. Silakan di-download. Oh ya, saya kirimkan ke Zoom juga. Saya tunggu, saya tunggu hasil coba-cobanya ya, apakah berhasil atau enggak. Ini ini sama sekali bukan untuk keperluan apa-apa, hanya untuk memastikan bahwa kalian sudah berhasil, maka boleh dicoba. Titik uji ya. Oke, Oke, itu saya sudah kirimkan via ini ya, via Zoom juga. Boleh nanti di-share screen kalau sudah hasilnya berhasil. Boleh ya, saya tunggu sampai jam berapa? 16.40 ya. Barangkali kalian sudah selesai coba-coba, nanti bisa disampaikan apakah sudah berhasil atau belum. Kalau belum, kendalanya di mana? Minimal kalau bisa masing-masing kelompok coba ya. Ada satu yang sudah mencoba, paling tidak satu kelompok, eh, masing-masing perwakilan kelompok sudah ada yang coba satu-satu biar eh, memastikan kalian bisa. Ingat, ini saya share lagi ya. Ya, ada di Artulbox. Kalau mau nyoba-nyoba, ada di Artulbox dengan titik uji yang saya udah kirim. Kemudian Spatial Analyze Tool, Segmentation and Classification, lalu Compute Confusion Matrix. Nanti yang berhasil, silahkan share screen ya. Saya udah bikin bisa share screen semua. Oh iya, ini saya share screen sebentar. Posisi di sini. Permisi ya, Dea. Ya,
Ya, izin bertanya, mm, mohon konfirmasi untuk berarti untuk titik uji contoh mm, antara base map sama sentinel itu masing-masing 30 ya Bu minimalnya. minimalnya 30. Tergantung kalian mau equal atau proporsional ya. Misal, misal di sini, Bu, saya akhirnya melihat referensi, ternyata saya pakainya equal saja. Artinya tiap penggunaan lahan mau diwakili dengan jumlah titik yang sama. Misal di situ kalian titiknya ada, penggunaan lahannya ada 7. Kalau kalian mau bikin sama, misalnya masing-masing 5, begitu ya. Berarti kan 5 kali 7 kan 35. Berarti kalian harus cari 35 titik. Misal ya. Tapi kalau Bu, saya maunya proporsional saja. Saya sudah cari referensi, proporsional oke. Saya bikin 30, tapi saya bagi rata, Bu. Jadi dari 7 penggunaan lahan ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 4, begitu. Nah, itu bebas. Jadi terserah kalian titik ujinya berapa, tapi minimal ada 30. Itu standar yang dipakai pada uji T ya. Dasarnya adalah minimal 30 titik sampel. Begitu? Apakah menjawab, Mbak Dina? Oke Bu, berarti Ya, itu langit per base map maksud maksud saya itu base map 30 yang sentinel standar. 30. Betul, minimal 30. Tapi tadi ya, boleh ada titik yang sama kalau dia memang merujuk pada objek yang sama, sesuai dengan dasar standar. Sebenarnya harusnya kalian tuh 30 per penggunaan lahan, tapi ingat kalian bukan disertasi seperti saya. Kalau disertasi memang harus ideal. Kalau kalian sudah nggak usah, tapi kalian harus tahu itu. Jadi dasarnya harusnya 30 per penggunaan lahan ya. Yang betul adalah begitu. Tapi untuk kondisi sekarang tidak perlu. Yang penting 30 per semuanya, 30 untuk semuanya. Ya, gitu. Makanya kalau kalian lihat contoh saya kan 120 titik. Karena penggunaan lahan saya ada 4, masing-masing 30. Ya wes 30 kali papat, 120. Tapi kan enggak, kalian kan enggak begitu kan. Jadi anggap aja ini 30 untuk semuanya. Ada pertanyaan lagi, Mbak Mas? Terima kasih Bu. Siap. Ada pertanyaan? Ah, coba-coba ayo. Sudah 16.40, siapa yang sudah berhasil? Yang berhasil besok kalau ketemu tak beli pentol 5.000. Loh, beneran ini. Apa kopi wes, kopi, kopi. Ya, silakan dicoba-coba. Saya tunggu konfirmasinya. Bu, saya berhasil. Alhamdulillah, ada yang berhasil. Saya bahagia. Oke, silakan dicoba-coba ya. Saya memastikan dulu kalian sudah bisa mencoba compute confusion matrix. Sebenarnya sangat gampang. Ya, sudah auto. Kalian nggak usah ngitung Excel. Boleh, siapa yang coba-coba? Nanti kalau ketemu tak belikan kopi apa yang di depan Unesa itu. 1 juta jiwa. Lali aku. Besok kalau ketemu saya ditagih. Ayo, siapa yang bisa? Monggo yang pakai Arcis bisa sambil coba-coba ya.
Oh, mohon maaf, saya baru lihat. Gimana Mbak Nesa? Present? Udah bisa? Iya, Ibu. Sudah. Oke, coba-coba bisa di-share screen. Izin saya share screen ya, Bu. Oke, silakan. Pentol apa kopi, Mbak? Mbak Nesa pilih apa? Apa Loh, aja deh, Bu. Kopi apa apa aja? aja? Ya, oke. Sangat ini sekali ya, nerimuan sekali ya. Itu Iya. di ini, Mbak, di apa? Di expand. Coba dibesarkan. Dia Nah, dia ngomong. lah, kok beda hasilnya? Ini Loh, dari hasil saya. Oh, ini tadi dari titik ujiku ya? iya. Oh iya Ini ya, share enggak, PJ. benar. Iya iya, enggak, saya bercanda. Jadi memang itu saya kasih titik uji contoh yang jelek. Karena itu hasil isocluster ya. Isocluster itu klasifikasi tidak terbimbing. Hasilnya memang nggak bagus. Kalau kalian lihat, kalau tidak terbimbing itu overall akurasinya cuma berapa persen? Ayo itu. Dia ngomong. Kalau dari tabel yang di-share Mbak Nesa, terjemahannya gimana? Overall akurasinya berapa? Ayo, jangan sampai kalian jadi sarjana klik, bisa ngeklik tapi nggak bisa menerjemahkan. Dari data yang sudah di-share Mbak Nesa ini, ada yang bisa jawab nggak? Jadi aku on Over, mic anjir. sabar Mbak Nesa, suaranya mebu. Yang yang overall akurasi nilainya berapa? Bisa resen? Atau Ya, Mbak Nesa mau jawab? ya ini 61% itu. Iya, betul. Overallnya berarti 61% ya. Nah, ini Hmm. contoh. Ini contoh bahwa ini data jelek, bukan data jelek. Data yang menggunakan hasil klasifikasi tidak terbimbing. Biasanya kalau tidak terbimbing memang akan kalah dengan hasil terbimbing yang advance begitu ya. Makanya di sini overall akurasinya hanya 61%. Kemudian kapanya hanya di bawah bahkan di bawah 50%. Oke, terima kasih Mbak Nesa. Nanti ditagih ya kalau ketemu saya ya. Tapi besok saya nggak ada, Mbak. Besok saya ke ITS. Jadi mungkin nanti minggu depan ya pas ketemu ya. Oke, begitu. Terima kasih sudah mencoba, Mbak-Mbak semuanya dan Mas-Mas semuanya sudah berpartisipasi. Nanti ini menjadi dasarnya kalian untuk melakukan uji akurasi ya, metode tadi. Tapi kalian ingat bikin dulu pada waktu ketemu saya minggu depan. Ya apa enak teknisnya kita kumpul lagi begini, kumpul di lapangan misalnya. Apa kalian perwakilan aja ketemu saya di ruangan wes aturan saya bebas atau karena kalau ini mungkin memang harus langsung ya karena menunjukkan cara sebenarnya gampang kalian nggak sampai 5 menit mungkin kalian akan tahu caranya sebenarnya monggo nanti kalian atur aja bisa didiskusikan dengan PJ enaknya konsepnya gimana yang penting jangan Jumat ya Jumat saya ada sidang kemajuan di ITS jadi saya nggak akan ada di UNESA kalau Jumat monggo hari yang lain bisa. Oke, begitu kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah record. Nanti minta tolong untuk di-share ya, Mas Rio Marcelo, kalau nggak salah, Marcelino. Nanti bisa dibantu share ke teman-temannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.